Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Kali ini kita akan berbicara tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Next. Kita lihat KD 314. Itunya berkaitan dengan memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dan perjuangan Nabi Muhammad di kota Makkah. Jadi kita hari ini untuk KD 314-nya fokus kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW di kota Makkah. Next. Nah, kemudian untuk KD 315 kita akan bercerita tentang kisah sahabat Rasulullah SAW, yaitunya yang bernama Utsman bin Affan. Ya, nanti kita akan ceritakan siapa itu Utsman bin Affan. Ya, next. Nah, baik, Nana Ustadz, kita masuk dulu pertama kepada kisah dakwah Nabi di kota Makkah. Kota Makkah merupakan kota sangat bersejarah dalam Islam. Karena disitulah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah yang pada akhirnya menjadi kiblat umat Islam. Ya. Walaupun sebelumnya kiblat itu berada di Masjidil Aqsa, Palestina. Tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk pindah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Makkah, kota Makkah atau Masjidil Haram, tepatnya itu adalah Ka'bah. Ini Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang merupakan nenek dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Nenek Ustaz, apa strategi atau cara Nabi berdakwah di kota Makkah itu? Jadi karena di Makkah itu banyak orang-orang kafir Quraisy namanya, yang sesuku dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad punya strategi atau cara untuk berdakwah. Apalagi di Makkah itu umat Islam sangat sedikit, ya di awal-awal perkembangan Islam itu. Jadi kalau kita lihat cara Nabi berdakwah di Makkah itu pertama adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya. Sembunyi-sembunyi. Nih. Secara sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad itu berdakwah. Kenapa sembunyi-sembunyi? Ini lama ini selama 3 sampai 4 tahun. Sembunyi-sembunyi itu misalnya tidak terang-terangan. Nabi Muhammad dan kaum muslimin berdakwah berbicara tentang Islam itu di suatu tempat namanya rumah Arqam bin Al-Arqam. Nah, itu dijadikan sebagai posko untuk mengadakan menimba ilmu tentang Islam. Karena banyak orang kafir Quraisy menentang kegiatan itu. Nah, kemudian dalam pertemuan-pertemuan itulah disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang Islam. Nah, banyak di antara sahabat-sahabat yang akhirnya masuk dalam Islam. Di antara sahabat-sahabat yang sangat terkenal di awal-awal Islam itu dia masuk adalah pertama dari golongan dewasa itu ada namanya Abu Bakar Siddiq. Kemudian golongan anak-anak namanya ada Ali bin Abi Thalib. Ya, hamba saya ada Bilal bin Rabah. Kemudian dari perempuan itu istri Rasulullah sendiri, itunya Siti Khadijah. Ya, itu diantara orang-orang yang cepat menerima Islam di awal-awal dikembangkan Islam itu. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya, para sahabat itu. Nah, orang-orang yang pertama masuk Islam itu disebut dengan istilah as-sabiqunal awwalun. Apa itu as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama masuk Islam atau awal masuk Islam. Nah, baik, kita masuk kepada cara Nabi berdakwah yang kedua. Di selama 3 sampai 4 tahun Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Nabi akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, ini strategi yang kedua adalah berdakwah secara terang-terangan. Nanti bisa Ustaz lihat Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 94.
Nah, bagaimana caranya dakwah terang-terangan ini? Pertama, Nabi Muhammad mengundang kaum kerabat. Jadi kalau ada kaum kerabatnya, keluarganya, ya, andai tolannya, maka diundang oleh Nabi untuk mendengarkan penyampaian tentang Islam. Islam itu agama seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua caranya adalah mengumpulkan penduduk Makkah secara keseluruhan dalam suatu tempat, disampaikanlah di sana tentang kewajiban memeluk ajaran Islam atau agama Islam. Nah, ada satu peristiwa ketika Nabi Muhammad mengumpulkan penduduk Makkah itu, ada orang yang bernama Abu Lahab, yang notabene adalah paman beliau sendiri. Dia sangat menentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Sehingga dia ketika itu menyampaikan, "Hai Muhammad, apakah hanya untuk mendengarkan ini saja kamu mengumpulkan kami? Celakalah engkau, hai Muhammad." Begitu kata Abu Lahab. Lalu Nabi Muhammad tidak membalas perkataannya itu, tapi yang membalas siapa? Langsung Allah yang memberikan balasan kepada Abu Lahab dengan menurunkan surah Al-Lahab. Nah, silakan nanti lihat surah Al-Lahab, itu menceritakan tentang bagaimana sikap Abu Lahab ketika menerima dakwah dari Rasulullah SAW. Nah, padahal Abu Lahab ini adalah paman beliau yang waktu Nabi kecil dia sangat sayang kepada Nabi, sampai-sampai budaknya itu dimerdekakan oleh Nabi oleh Abu Lahab untuk bisa mengasuh Nabi Muhammad SAW. Begitu sayangnya. Tapi ketika Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam, malah dia pula yang pertama menentangnya. Nauzubillah min zalik. Baik, nah Ustaz, yang ketiga, cara Nabi berdakwah secara terang-terangan itu adalah kepada penduduk luar kota Makkah. Dan dikirim surat oleh Nabi tentang ajaran Islam. Lalu ada yang menerima, ada pula yang tidak menerima. Baik, nah Ustaz, kita lanjutkan. Next. Ya, kemudian setelah Nabi berdakwah secara terang-terangan itu, bagaimana tanggapan dari dan tindakan kaum kafir Quraisy? Apakah berefek negatif kepada Nabi Muhammad, pada dakwah Nabi Muhammad? Nah, rupanya orang-orang kafir Quraisy ini tidak senang ya dengan perkembangan Islam begitu pesat. Nah, yang paling getol ketika itu, yang paling keras menentang Islam adalah selain Abu Lahab adalah Umar bin Khattab. Malah dia mau membunuh Nabi. Nah, tapi Allah berkata lain. Allah berikan hidayah kepada hatinya Umar bin Khattab. Akhirnya Umar ini masuk Islam. Malah Nabi setelah Umar masuk Islam, ketika itu Umar pula yang paling berani untuk menentang kaum kafir Quraisy, untuk membela Islam dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Baik, Ustaz, tindakan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy adalah pertama mengejek, ya, ejek-ejeknya Nabi Muhammad, dibilang gila segala macam, kemudian dibilang pembohong dan menghina, mentertawakan, ya. Lalu juga menjelekkan ajaran Islam, dibilang ajaran Islam adalah ajaran sihir segala macam dibilangnya. Lalu mengatakan Al-Quran adalah dongeng, karena ketika itu orang kafir Quraisy kan orang-orang yang pandai bersastra. Nah, dibilangnya ini buatan Muhammad ini, Al-Quran ini. Semuanya adalah isinya dongeng katanya. Lalu yang paling tragis itu adalah dia minta saling bertukar akidah. Satu hari Nabi Muhammad disuruh menyembah berhala, dan di hari lain mereka menyembah Tuhan orang Islam, Allah Subhanahu wa taala. Nah, diajak seperti itu, dinegonya Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tidak mau. Sehingga turunlah Al-Quran surah Al-Kafirun. Nah, silakan nanti Anda baca ya, apa isi surah Al-Kafirun itu. Baik, inti surah Al-Kafirun itu di akhirnya ayat itu dikatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Ya, jadi tidak bisa dicampur adukkan. Baik, next. Nah, kemudian kita masuk kepada kisah keteladanan Utsman bin Affan. Nah, siapa Utsman bin Affan? Utsman bin Affan adalah seorang khalifah, ya, sahabat Nabi, khalifah
Khulafaur Rasyidin yang ketiga, ya, setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, Utsman bin Affan ini adalah seorang dikenal dengan Abu Abdullah, ya. Dan dia adalah seorang pengusaha kaya raya, termasuk ke dalam kelompok As-Sabiqun al-Awwalun. Apa itu As-Sabiqun al-Awwalun? Itu nih orang-orang yang pertama masuk Islam. Nah, kemudian pada suatu kali Utsman bin Affan pernah membeli sumur dari orang Yahudi untuk disedekahkan sumur itu, airnya itu kepada seluruh kaum muslimin. Karena orang Yahudi ini dia menjual air itu kepada kaum muslimin dengan harga yang mahal. Lalu dia belilah sumur itu oleh Utsman bin Affan. Semua airnya itu disedekahkan kepada kaum muslimin, tidak usah bayar. Nah, begitu dia peduli dengan umat Islam. Kemudian dia juga pernah menyumbangkan 1000 ekor unta, 70 ekor kuda, 1000 dirham untuk perang Tabuk, ya. Satu peperangan di masa Rasulullah. Kemudian dia juga ikut menyumbangkan hartanya dalam memperluas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya. Next. Nah, kemudian kisah keteladanan Utsman bin Affan ini dilanjutkan. Dia juga pernah menjadi inisiator, ya, pelopor untuk membukukan Al-Quran. Karena Al-Quran ini masih berbentuk lembaran-lembaran, belum disatukan, belum seperti buku seperti ini. Ada masih berupa lembaran-lembaran seperti ini. Lalu Utsman bin Affan berinisiatif untuk dibukukannya. Sehingga Al-Quran yang dibukukan oleh Utsman bin Affan itu dikenal dengan Mushaf Utsmani. Mushaf yang dibukukan oleh Utsman bin Affan, itu maksudnya. Baik, kemudian dia juga menjadi khalifah atau khulafa Rasyidin yang ketiga selama 12 tahun dalam usia 70 tahun. Ya, dalam usia 70 tahun. Nah, kemudian dia meninggal atau wafat saat membaca Al-Quran pada bulan Haji tahun ke-35 Hijriah dalam usia 82 tahun. Berarti dia cuma memerintah atau menjadi khalifah itu selama 12 tahun saja. Next. Nah, Ustaz, kita masuk kepada hadis arba'in dulu, ya. Nah, di dalam hadis arba'in ini ada tuntunan untuk kita. Dan nanti hadis ini silakan anak Ustaz hafal, yang warnanya ini warna merah saja. Warna kuning, ya. Warna kuning saja. Apa ini? Nah, silakan hafal. Nah, yang ini artinya yang warna merah itu. Nah, nanti dihafal, kemudian ini sebagai tugas nanti kirimkan setelah hafalan itu melalui WA Japri boleh, ya. Atau melalui Google Classroom juga boleh. Nanti saya tunggu, ya. Nah, saya bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rasulullah SAW bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Artinya, kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, kita harus meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk kita. Baik, next. Nah, Ustaz, keterangan hadisnya itu adalah kita harus meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Dan apa yang dilarang agama pasti ada bahayanya. Yang diperintahkan agama pasti bermanfaat. Sholat, puasa, naik haji, bersedekah, itu pasti ada manfaatnya. Nah, siapa yang berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadanya. Dan siapa yang melakukan kejahatan, balasan kejahatan itu juga akan kembali kepadanya. Nah, itu. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.